Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muli Ahmad Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Nardian. Halo, nama saya Alrido Gevin Saputra. Saya akan membahas tentang sinopsis si pahit lidah dari Sumatera Selatan. Dahulu, di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Sumidang, ada kerajaan besar mempunyai seorang pangeran bernama Serunting. Dia memiliki istrinya mempunyai adik bernama Arya Tebing. Serunting dan Arya memiliki ladang yang bersebelahan yang dipisahkan dengan pohon. Di bawah pohon tumbuhlah tanaman cendawan. Tanaman cendawan ini ada yang menghadap ke arah ladang Serunting, ada juga yang menghadap ke area tebing. Dan yang menghadap ke area tebing tumbuhlah logam emas, dan sedangkan yang menghadap ke arah Serunting tumbuh parasit-parasit tanaman yang tidak berguna, sehingga mengakibatkan Serunting menjadi iri terhadap area tebing. Pada keesokan harinya, Serunting menghampiri Arya Tebing dengan perasaan dendam dan marah. Ia kemudian mengajak Arya Tebing untuk berduel. "Kau telah berbuat curang kepadaku. Aku menantangmu untuk berduel besok hari," ucap Serunting. "Tapi aku tidak pernah berbuat curang," sahut Arya Tebing. Serunting tidak pernah mempedulikannya. Ia tetap menantangnya untuk berduel. Arya Tebing kebingungan. Ia tahu bahwa kakak iparnya itu adalah seorang yang sangat sakti. Akhirnya Arya Tebing mendapatkan ide. Ia kemudian menceritakan kejadian itu dan membujuk kakak kandungnya yang tak lain adalah istri dari Serunting. "Kak, beritahukanlah aku rahasia kelemahan suamimu. Aku dalam keadaan terdesak. Jika aku kalah, maka aku akan terbunuh. Maaf adikku, aku tak mau mengkhianati suamiku. Aku tak bisa memberitahumu. Jika aku kalah, maka aku akan terbunuh. Percayalah kak, ini demi adikmu. Jika aku mengetahui kelemahan suamimu, aku tidak akan membunuhnya," bujuk Arya Tebing lagi. Akhirnya, istri Serunting iba melihat adiknya yang terus memohon. Kemudian ia memberitahukan bahwa kesaktian Serunting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Keesokan harinya, sebelum bertanding, Arya Tebing sudah menancapkan tombaknya ke ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Serunting pun akhirnya terluka parah dan kalah. Serunting pun mengetahui bahwa istrinya lah yang telah memberitahu Arya Tebing tentang kelemahannya. Merasa dihianati, akhirnya Serunting pergi mengembara. Ia bertapa di gunung Siguntang. Saat sedang bertapa, ia mendengar suara Hyang Mahameru. "Wahai Serunting, aku akan menurunkan ilmu kekuatan gaib kepadamu. Apakah kamu mau?" tanya Hyang Mahameru. "Aku mau kekuatan gaib itu, wahai Hyang Mahameru. Aku mau kekuatan itu," jawab Serunting. "Tapi ada satu syarat, yaitu kau harus bertapa di bawah pohon bambu. Setelah tubuhmu ditutupi oleh daun-daun dari pohon bambu itu, maka kamu berhasil mendapatkan kekuatan itu," ucap Hyang Mahameru. 2 tahun berlalu, Serunting masih bertapa. Akhirnya, daun-daun dari pohon bambu sudah menutupinya. Kini ia memiliki kesaktian, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan dan kutukan. Suatu hari, ia berniat ingin pulang ke kampung halamannya di Sumidang. Di perjalanannya, ia mengutuk semua pohon tebu menjadi batu. "Hai pohon tebu, jadilah batu," teriaknya dengan lantang. Dan dalam sekejap, pohon tebu tersebut menjadi batu. Dan sepanjang tepi sungai Yambi, ia kembali mengutuk semua orang yang ia jumpai menjadi batu. Lama-kelamaan, Serunting menjadi orang yang sangat angkuh dan sombong. Akhirnya, dia dijuluki oleh orang-orang dengan nama si pahit lidah. Namun, saat Serunting tiba di sebuah bukit yang serut dan gundul, ia mulai menyadari kesalahannya. Lalu ia mengubah bukit serut menjadi hutan kayu. Dalam sekejap, bukit itu berubah menjadi hutan kayu yang sangat lebat, dan sehingga masyarakat berterima kasih kepada Serunting karena bukit itu telah menjadi hutan kayu yang menghasilkan hasil kayu yang berlimpah dan dijual di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian Serunting pun melanjutkan perjalanannya dan sampai di desa di Karang Agung. Serunting melihat gubuk tua yang dihuni oleh sepasang suami istri yang sudah sangat tua. Serunting mendatangi sepasang suami istri itu. Serunting berpura-pura meminta air minum. Sepasang kakek dan nenek itu sangat ramah dan baik hati. Ternyata
Sudah lama mereka ingin dikaruniai seorang anak untuk membantu mereka bekerja. Serunting pun mengabulkannya. Ketika melihat ada sehelai rambut yang rontok menempel pada baju sang nenek, Serunting pun mengambilnya, lalu mengubah rambut itu menjadi seorang bayi. Pasangan tua itu bahagia dan berterima kasih kepada Serunting. Serunting bahagia bisa membantu orang lain. Di sisa perjalanannya, Serunting belajar untuk membantu dan berusaha menolong orang yang kesulitan. Namun, meskipun kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat baik atau untuk membantu orang yang membutuhkan, tetap saja orang-orang masih menjulukinya dengan nama si pahit lidah. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Bahasa. Terdapat banyak bahasa di Sumatera Selatan. Ada bahasa Musi, Melayu Palembang, bahasa Pesemah, Melayu Tengah, bahasa Komering, bahasa Sumendo, bahasa Kayu Agung, bahasa Rawas, bahasa Sungkai, dan bahasa Pubian. 2. Sistem kepercayaan. Meskipun Sumatera Selatan tempat berdirinya Kerajaan Sriwijaya yang menganut kepercayaan dan agama Buddha, tetapi mayoritas masyarakat beragama Islam. Karena masyarakat Palembang yang pada umumnya memiliki darah dan keturunan Melayu yang juga mayoritas beragama Islam. 3. Sistem kemasyarakatan. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. 4. Sistem mata pencaharian. Hampir 80% penduduk Sumatera Selatan sebagai petani yang memiliki lahan kebun karet. 5. Sistem pengetahuan dan teknologi. Contoh hasil dari kreasi masyarakat yang paling terkenal adalah kain soket yang terbuat dari sutra yang dikombinasikan dengan benang emas yang mampu memikat kolektor pakaian tradisional karena desainnya yang kaya dan elegan. 6. Sistem kesenian. Kesenian Dulmuluk pentas drama tradisional. Sumatera Selatan juga punya lagu daerah seperti Melati Karangan, Dek Sangke, Cukmak Ilang, Dirut, dan Ribang Kemambang. Berikut ini desain versi Pahit Lidah. Untuk ilustrasi si Pahit Lidah menggunakan pakaian adat Aisang Pak Sangko. Pakaian adat ini penuh dengan simbol keagungan. Elemen ini merupakan hal yang disengaja ditonjolkan dalam tampilan busana ini. Baju adat Aisang Pak Sangko ini tampak anggun di saat pertama kali dilihat. Baju adat ini terdiri atas baju kurung yang bermotif detil bunga, bintang emasan yang disempurnakan dengan tengkupan terate dada. Bagian bawah dari baju adat ini dipadukan dengan balutan songket berkilau sehingga kesan mewah juga cukup tampak dari busana ini. Selain itu, busana adat ini juga bisa dipadukan dengan kebaya modern yang menggunakan model baju kurung. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.